Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Gusti Putra, NIM B300-180-153, akan membahas materi tentang jasa ekosistem, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan inklusif guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah evaluasi proyek. Pada bab ini, kita dicoba untuk menghubungkan jasa ekosistem sebagai dampak dari degradasi lingkungan yang menyebabkan pengentasan kemiskinan, dan bagaimana dimensi-dimensi lain saling terkait kemudian diselesaikan melalui pertumbuhan yang inklusif. Pada subbab kerusakan lingkungan dan pengentasan kemiskinan ini, Sunderin mendefinisikan keterkaitan antara sumber daya alam dengan pengentasan kemiskinan sebagai pemenuhan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan subsistensi rumah tangga atau jaring pengaman. Dalam subbab ini terdapat dua kuadran, yaitu kuadran menang dan kalah dan kuadran win-win. Kuadran menang kalah ini menggambarkan peningkatan pelestarian lingkungan yang di mana pelestarian lingkungan mengabaikan partisipasi masyarakat, yang menyebabkan tergesernya komunitas dalam ekosistem kuadran win-win. Kuadran win-win ini menggambarkan hubungan ideal antara pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan mata pencaharian berkelanjutan melalui peningkatan jasa ekosistem. Masuk pada subbab rumah tangga pedesaan, kemiskinan dan jasa ekosistem, kita akan membahas tentang kebijakan linking pathways, di mana kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jasa ekosistem wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar proyek dapat menghasilkan efek berganda di masyarakat. Kebijakan linking pathways ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu menjaga stabilitas makroekonomi melalui inflasi yang rendah, berinvestasi dalam kemampuan orang miskin melalui penyuluhan pertanian dan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan informasi, menghubungkan masyarakat miskin dengan peluang dengan meningkatkan infrastruktur melalui jalan pedesaan, pasar tenaga kerja, dan akses ke lembaga pembiayaan. Masuk pada konteks proyek jasa ekosistem, dengan adanya susunan ini, proyek dengan tujuan menghasilkan keluaran setiap tujuan proyek, yaitu menghasilkan tambahan yang signifikan melalui tiga cara yang berbeda, sehingga akan mengakibatkan adanya tiga jalur. Yang pertama, jalur statistis. Tanpa manfaat proyek menghasilkan hasil yang stabil selama periode proyek. Sebaliknya, dengan adanya proyek, manfaatnya terus meningkat dan menghasilkan dampak yang signifikan di akhir proyek. Yang kedua, pada jalur menurun, diasumsikan bahwa proyek akan meningkatkan efisiensi penurunan biaya. Alih-alih meningkatkan efisiensi karena penghemat biaya atau faktor lain akan menghasilkan efisiensi seiring dengan pelaksanaan proyek. Yang terakhir atau ketiga, yaitu meningkatkan manfaat selama pelaksanaan proyek. Jalur yang semakin meningkat ini membandingkan efektivitas proyek dengan bisnis seperti biasa dalam periode proyek tertentu. Kemudian masuk coba yang terakhir, yaitu pertumbuhan inklusif dalam konteks proyek. Proses penyederhanaan pertumbuhan inklusif ini dapat diukur dengan peningkatan partisipasi rumah tangga dalam proyek. Semakin besar jumlah partisipasi rumah tangga dalam proyek, semakin besar manfaat yang akan diterima rumah tangga pada akhir proyek. Dampak pertumbuhan inklusif diukur dengan adanya penambahan rumah tangga tanpa proyek dan hasil yang diterima oleh rumah tangga tersebut dengan membandingkan dengan proyek. Dapat disimpulkan bahwa proyek meningkatkan hasil atau manfaat dalam jangka waktu proyek. Kami dapat memperkirakan berapa banyak rumah tangga yang akan menerima manfaat sebagai hasil pengganda dari hasil proyek. Sehingga saya memiliki pendapat pada materi ini. Pendapat saya itu dengan adanya materi ini akan sangat memberikan pengaruh yang sangat positif, di mana dengan adanya problem yang sering kita temui di kehidupan masyarakat akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dilihat dari apa yang pemerintah telah lakukan, sehingga dengan memberikan pelatihan kerja, sehingga nantinya diharapkan masyarakat tidak hanya bergantung pada satu mata pencaharian saja. Dari hal itu mereka dituntut untuk bisa semaksimal mungkin dalam memanfaatkan sumber daya alam atau ekosistem yang ada, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan atau penghasilan yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap hubungan antara kemiskinan, sumber daya, dan pertumbuhan yang inklusif. Tapi perlu digarisbawahi, banyak kebijakan atau panduan yang diberikan oleh pemerintah, terdapat banyak penyelewengan atau korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Alhasil, hal ini akan memberikan dampak yang sangat fatal di kemudian hari apabila tidak segera mungkin untuk ditindaklanjuti. Demikian presentasi dari saya. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.